ya. Astagfirullahaladzim. Jatuh kunci. Jatuh kunci. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita tentang ikhlas berdasarkan surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Iya Pak Imam. Oh iya. Patut salah kutip. Artinya kamu hanya disuruh beribadah kepada Allah, juga dalam pekerjaan-pekerjaan apapun di dunia ini niatkan untuk beribadah kepada Allah haruslah ikhlas. Mukhlishina lahuddin. Ikhlas kita dalam beragama. Pada suatu hari Umar bin Khattab mengadakan belusukan seperti Jokowi zaman dulu ke desa-desa, memikul gandum sendiri kadang-kadang. Pada sore hari ketemulah orang jual tebu, tapi belum digiling, sebatang-sebatang. Ditanya oleh Umar bin Khattab berapa harganya, sudah cocok harganya, silakan giling. Sudah digiling tebunya, diminum lebih 1 gelas. Dia minum, manis sekali, manis semanis-manisnya. Tapi karena tempat duduknya bagus, orang jualnya cantik pula, agak lama Umar bin Khattab di situ. Pesan satu lagi tebu, dipesan satu lagi, diminum karena hari sangat panas. Diminum, kurang dari 1 gelas. Kok kurang? Tadi lebih dari 1 gelas. Diminum, rasanya hambar. Kok hambar? Bentuknya sama, besarnya sama, jumlah airnya juga beda, rasanya beda. Setelah itu dia masih menunggu temannya pakai kuda, pengiring dari Umar bin Khattab, karena waktu itu dia khalifah, Amirul Mukminin. Untuk teman saya yang belum datang, saya pesan lagi 1. Digiling lagi tebu 1. Kok tinggal setengah gelas? Ada apa ini? Diminum, rasanya agak pahit sekali tidak, tapi ada pahit-pahitnya. Wah, akhirnya dia bertanya kepada yang jual tebu, kenapa tebu yang sama, penjual yang sama, jumlah airnya beda dan rasanya beda-beda? Harga sama, ada apa? Dijawablah oleh gadis penjual tebu tadi. Dia tidak tahu bahwa di depannya itu khalifah Umar bin Khattab yang menyamar. Katanya, tuan, sorbannya dibuatnya agak besar, hampir matanya tertutup.
Waktu itu kan belum ada kamera, jadi orang nggak tahu gitu mana wajah dari Umar bin Khattab itu, karena mirip-mirip saja orang Arab itu kelihatannya. Jadi bertanya Umar bin Khattab, wahai anak muda yang menjual tebu, bolehkah aku bertanya? Boleh tuan, tafadhal, silakan. Kenapa tebu yang pertama manis, yang kedua tawar, yang ketiga ada agak pahitnya sedikit? Kenapa? Dijawabnya, inilah yang perlu Anda ketahui dalam hidup ini. Niat di dalam hati itu menentukan apa yang kita rasakan. Baru berniat lagi, apa yang ada di sekitar kita itu berubah karena niat kita. Penting niat itu. Kenapa tebu yang pertama terasa manis? Karena niat tuan. Waktu minum tebu pertama itu ikhlas, memang untuk melepaskan dahaga, maka terasanya manis. Sedangkan yang kedua terasanya hambar, karena tuan sebetulnya hanya untuk sambil-sambil istirahat, tidak lagi begitu membutuhkan, gak dapat gak apa-apa. Jadi niatnya bukan lagi untuk melepaskan dahaga, tapi untuk sambil menunggu teman, sambil untuk melihat suasana. Jadi sambil-sambilan. Niatnya bukan lagi untuk melepaskan dahaga, maka terasanya hambar dan tawar. Yang ketiga terasa agak pahit, pahitnya sedikit, walaupun gak pahit benar. Itu karena tuan ada niat lain yang ketiga, sehingga dia terasa pahit. Jadi rupanya Umar bin Khattab merasa yang anak muda tadi bisa menebak apa yang ada di dalam jiwanya. Apa kata Umar bin Khattab? Kok cerdas sekali lah gadis muda ini dalam memberikan keterangan sesuai dengan yang saya rasakan. Sudah itu Umar bin Khattab pulang, kemudian teman yang terakhir beritahu, engkau diundang besok ke tempat kediaman Umar bin Khattab. Terkejutlah gadis muda tadi itu. Kenapa diundang ke sana? Itu tadi yang meminum tebu tadi itu adalah Khalifah Amirul Mukminin. Datang dia ke tempat Khalifah. Lama rupanya dia adalah seorang wanita yang hafal Al-Quran dan menghafal banyak hadis. Ditanya lagi, ayahnya seorang kiai, terus seorang syekh. Lalu dia jualan, kena rumahnya di pinggir jalan, jualan tebu dia. Ternyata ayah ibunya orang alim. Akhirnya dia dipinang oleh Umar bin Khattab untuk anaknya yang bernama Abdullah bin Umar. Jadi keturunan dari Abdullah bin Umar itu orang-orang yang soleh pula. Begitu rupanya. Antara lain dia mencari menantu, mencari orang yang berpaham, yang banyak hafalannya, keturunan yang baik-baik. Jadi kesimpulannya apa? Ikhlas yang pertama. Kalau kita tidak ikhlas, ini subuh-subuh ini berat, ini ngantuk ini. Kalau kita nggak ikhlas, tapi kalau ikhlas, matanya melek semua, kelihatan semua, segar-segar. Jadi kalau begitu kuncinya ikhlas. Dalam Al-Quran dikatakan mukhlisina lahuddin. Kalau hari raya nanti ditambah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ikhlas dalam beragama sekalipun tidak disenangi oleh orang-orang kafir. Itu ayat yang pertama tentang ikhlas, surat 98 atau namanya surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Kemudian yang kedua,
surat Al-An'am, surat yang ke-6. Surat yang ke-6, surat Al-An'am, ayat 161, 162. Kebanyakan sekarang ustaz-ustaz selalu menyebut nomor-nomor surat saja ya, untuk mempercepat. Jadi caranya untuk kita bisa menebak surat yang ke-6 itu surat yang keberapa, apa namanya? Caranya adalah dengan hafalan. Caranya gini: Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'ul Ma'idah, Al-An'amul A'raf. Al-An'am berarti surat yang ke-6, Al-A'raf yang ke-7. Jadi dengan dihafal seperti itu kita mudah menebaknya. Jadi ibu-ibu bagus tuh menghafal sambil membuai cucu atau anak. Baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'ul Ma'idah, Al-An'amul A'raf, Al-Anfal, Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahf, Maryam, Taha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, As-Su'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut. Terlalu panjang ya. Al-Ankabut itu sudah surat yang ke-29 sampai nanti surat yang ke-114. 114 surat dalam Al-Quran. Wal akhiru an-nasu, surat yang ke-114 namanya An-Nas. Suwaru fil Quran, itulah nama-nama surat di dalam Al-Quran. Jadi mudah dengan disenikan. Kami dulu di pesantren itu tuh menghafal pokoknya nahwu saraf dalam bentuk kerangka syair, matan alfiyah namanya 1000 bait. Kalamuna lafzun mufidu kastakim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Pembahagian kata di dalam Al-Quran hanya 3. Ada namanya isim, kata benda, ada namanya fi'il, kata kerja, ada huruf kata penghubung. Hafal itu mulai dari sanawiyah sampai kelas 7 ya, 4 tahun sanawiyah. Nah, jadi dengan disenikan seperti itu mudah kita menghafalnya. Hal-hal yang sulit menjadi mudah. Itu namanya manhaj atau metode. Jadi dengan metode pengkajian, dengan metode penghafalan, dengan seni menghafal itu menjadi mudah. Baik.